Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Kembali lagi bersama Cinta Nara, dimana akan memberikan sedikit bocoran mengenai alur cerita sinetron Cinta Dua Pilihan yang tentunya semakin seru dan menarik lagi ya guys ya untuk kita saksikan. Nah guys, yang dimana di episode kali ini Pak Adam pun merasa curiga dengan gerak-gerik yang ditunjukkan oleh Ibu Nova, dimana saat itu dirinya mengatakan bahwa Zahra pergi ke toilet, dimana saat itu Pak Adam pun merasa sangat penasarannya apa yang sebenarnya terjadi dan dimana saat ini Zahra. Dimana saat itulah Pak Adam pun menanyakan kepada pelayan di kafe tersebut di mana tempat toilet di kafe ini, dimana saat itu pelayan pun menunjukkan arahnya, dimana saat itulah Pak Adam pun semakin curiga kenapa Ibu Nova pergi mengarah keluar kafe bukannya mengarah ke toilet. Dimana saat itu Pak Adam pun segera mengikuti Ibu Nova karena dirinya merasa curiga jika Ibu Nova telah berbohong kepadanya. Dan di adegan berikutnya dimana saat ini Sukma bersama dengan Aksaya, dimana saat itu mereka berdua akan pergi ke rumah sakit untuk membeli obat Zahra dan juga Ibu Ira. Dimana saat itu Sukma pun mencoba mengelapi keringat di kening Aksaya. Dimana saat itulah Sukma mengatakan bahwa Aksa lebih baik istirahat di rumah dan tidur saja karena dirinya merasa sangat mengkhawatirkan keadaan Aksa karena saat ini Aksa masih sakit. Dimana saat itu Aksa mengatakan bahwa dirinya tidak apa-apa. Dimana saat itulah Sukma mengatakan bahwa dirinya sangat peduli dengan Aksa. Dan dengan perkataan Sukma tersebut, dimana saat itu Aksa pun merasa sangat terkejut. Dimana saat itu Aksa pun teringat kembali ya guys ya, dimana saat-saat dirinya sebelum menikah dengan Sukma, Sukma begitu sangat perhatian kepada dirinya. Ya, dimana saat itu Sukma memberikan makanan kepada Aksaya dan juga Sukma begitu sangat perhatian kepada Zahra. Dimana saat ini Aksa sepertinya mulai jatuh cinta kepada Sukma ya. Dan sepertinya Aksa juga telah melupakan sedikit dendamnya kepada Sukma atas kematian Raisa, istrinya tercinta. Dan Aksa pun teringat dimana saat itu dirinya baru menikah dengan Sukma di saat dirinya bertemu dengan Patir karena Patir merasa curiga kenapa Aksa menikahi Sukma di saat ibunya sakit. Apakah itu Aksa mempunyai perasaan? Dan dimana saat itulah Aksa pun teringat kembali saat itu dirinya melihat Sukma begitu sangat sedih dan dirinya mencoba menyuruh Sukma untuk berhenti menangis ya guys ya. Dan yang tak lupa pun Aksa teringat saat-saat Sukma merapikan baju yang dia kenakan. Dan Aksa juga tidak pernah lupa ya guys ya, dimana saat Sukma menyelamatkan dirinya dan juga saat Sukma mencoba untuk perhatian kepada dirinya, walaupun dirinya selalu bersikap acuh kepada Sukma, namun Sukma selalu mencoba untuk menjadi istri yang terbaik untuk Aksa. Yang dimana saat itu lamunan Aksa pun terhenti saat Sukma merasa sangat panik karena Aksa hampir saja menabrak orangnya. Dan saat itu Aksa pun segera mengerem mendadak, yang dimana saat itu membuat Sukma jatuh ke pundak Aksaya. Dimana saat itu Aksa pun mengatakan setiap kali dirinya memandang wajah Sukma jantungnya selalu berdebar sangat kencang. Dimana saat itulah Sukma pun mengatakan dalam hatinya bahwa saat ini Aksa memang benar-benar sakit, dimana dirinya pun merasakan bahwa jantung Aksa berdebar gitu sangat kencang. Dimana saat ini Sukma tidak mengetahui jika Aksa
Seperti itu karena dirinya menatap wajah Sukma, di mana saat itu Sukma pun merasa sangat malu ya, karena dirinya tidak sengaja jatuh ke pundak Aksa sehingga membuat Aksa menjadi sangat terkejut. Sementara itu Sukma pun merasa sangat senang ya, karena dirinya merasa jika Aksa saat ini sudah mulai baik dan perhatian kepadanya. Dan di adegan berikutnya dimana saat ini Pano akhirnya menjalani operasi ya guys ya, karena saat ini Pano telah mendapatkan donor darah dari Patir, dimana saat itu Ibu Intan pun merasa sangat khawatir dengan keadaan Pano ya guys ya, dimana di sisi lainnya saat itu dokter pun akhirnya keluar karena saat itu operasi Pano pun telah selesai, dimana saat itu Ibu Intan pun langsung menanyakan tentang keadaan Pano saat ini, dimana saat itu dokter mengatakan bahwa keadaan Pano saat ini baik-baik saja dan operasinya pun berjalan sangat lancar, dan juga Pano sebentar lagi juga akan dipindahkan ke ruang rawat, yang dimana saat itu Ibu Intan pun merasa sangat senang dan merasa sangat bersyukur ya atas keselamatan Pano saat ini. Dan begitu pun dengan Naila ya, dimana saat ini terlihat begitu sangat senang. Sementara itu di sisi lainnya dimana saat itu Ibu Yola pun merasa tidak senang sama sekali atas keberhasilan operasi Pano ya guys ya, dimana saat itulah Ibu Yola mengajak Pak Brata untuk makan siang bersamanya ya, karena dirinya pun telah merasa sangat kelaparan. Dan begitu pun dengan Naila, dimana saat itu Ibu Yola pun masih saja marah kepada Ibu Intan dan mengatakan bahwa dirinya tidak mengajak Ibu Intan karena Ibu Intan adalah seorang pelakor. Di mana saat itu Ibu Intan pun mengatakan bahwa dirinya lebih baik di sini karena dirinya akan menunggu Pano sampai sadar. Di mana saat itulah Pak Brata dan juga Ibu Yola pun pergi meninggalkan tempat tersebut dan meninggalkan Ibu Intan bersama dengan Patir ya. Di mana saat itu Patir pun mengatakan kepada Ibu Intan kapan Ibu mau pulang. Di mana saat itulah Ibu Intan pun mengatakan bahwa dirinya akan pulang setelah melihat keadaan Pano, apakah memang benar Pano baik-baik saja, karena Ibu Intan merasa sangat bersalah atas kejadian ini dan dirinya pun berterima kasih kepada Patir karena Patir sudah mau mendonorkan darahnya untuk Dokter Pano. Dimana saat itu Patir pun mengatakan kepada Ibu Intan bahwa ibu harus banyak beristirahat karena dirinya tidak ingin jika ibunya sakit. Dimana saat itu Ibu Intan pun mengatakan bahwa dirinya akan menjaga dirinya baik-baik di sini. Dan di saat itu Patir pun mendapatkan telepon dari bosnya di kantornya guys ya. Dimana saat ini Patir masih ada urusan di luar karena saat ini Patir harus meeting bersama klien yang lainnya. Yang dimana saat itu Patir pun pamit kepada Ibu Intannya dan meminta Ibu Intan untuk menjaga dirinya baik-baik. Dan begitu pun dengan Ibu Intannya, dimana saat itu Ibu Intan mengatakan dalam hatinya bahwa dirinya belum siap mengatakan hal yang sebenarnya kepada Patir bahwa Pano itu adalah adiknya. Dan di sisi lainnya dimana saat ini ibu-ibu seorang pengemis tersebut merasa sangat kesal karena sudah dikerjai oleh Bara dan juga Zahra. Dimana saat itu Ibu Nova pun memanggil ibu pengemis tersebut, namun saat itu ibu tersebut merasa sangat terkejut dan segera pergi meninggalkan Ibu Nova ya, karena dirinya tidak ingin jika Ibu Nova marah kepadanya karena sudah lalai menjaga Zahra karena saat ini Zahra kabur. Sementara itu Pak Adam pun mengikuti dari belakang, dimana saat itu Pak Adam pun merasa sangat curiga karena Ibu Nova mengejar seorang pengemis dan Pak Adam pun segera mengikutinya.
Ibu Nova, di mana saat itu Ibu Nova pun akhirnya berhasil menemukan pengemis tersebut dan menanyakan keberadaan Zahra, di mana saat itu Ibu Nova pun merasa sangat terkejut saat pengemis tersebut mengatakan bahwa Zahra kabur bersama dengan seorang lelaki ataupun anak kecil, di mana saat itu Pak Adam pun mendengar pembicaraan mereka dan merasa sangat terkejut, di mana saat itu Pak Adam tidak menyangka jika Ibu Nova begitu sangat tega menyuruh Zahra untuk mengemis. Yang dimana saat itu Pak Adam pun begitu sangat marahnya kepada Ibu Nova ya guys ya, dimana saat itulah Pak Adam mengatakan bahwa dirinya tidak ingin mendengar penjelasan apapun dari Ibu Nova dan juga pengemis tersebut. Yang terpenting saat ini bagaimana caranya menemukan Zahra, dimana saat itu Pak Adam pun segera pergi untuk mencari keberadaan Zahra saat ini. Yang dimana saat ini Zahra bersama dengan Bara bingung harus pergi kemana ya, dimana saat itulah Bara mengajak Zahra untuk istirahat sejenak ya, dimana saat itu Bara ataupun Zahra tidak mendengar bahwa saat itu Pak Adam dan Ibu Nova memanggil nama Zahra. Dimana saat itu Pak Adam pun begitu sangat panik ya, karena dirinya belum bisa menemukan keberadaan Zahra. Dimana saat itu, nah guys, apa yang akan terjadi selanjutnya? Untuk kalian penasaran, jangan lupa saksikan sinetron Cinta Dua Pilihan hanya di SCTV 1 untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.